menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi, maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting. Kalau enggak begitu, tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan enggak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Lo itu ya penting ditanyakan juga. Jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Sekarang tentang menyepelekan dosa sehingga kamu tidak kunjung bertobat. Kalau ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perhatikan kita itu sering sekali menyepelekan dosa. Alah Pak, cuma dosa itu aja, cerewet amat misalnya. Biasa saja lah Pak, wong yo efeknya tidak besar. Hati-hati. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dosamu yang kamu anggap kecil-kecil itu bisa menjelma jadi besar. Makanya ada kalimat dalam dunia tasawuf itu, tidak ada dosa kecil yang diremehkan dan tidak ada dosa besar yang ditobati. Dosa kecil yang diremehkan dia akan menjelma jadi besar. Dosa besar yang ditobati, disesali, ya dia akan luntur, jadi kecil bahkan hilang. Kapan dosa kecil jadi besar? Yang pertama kalau diistiqomahkan. Jadi dikekalkan. Ala Pak, lihat video kayak gini, ini kan dosa kecil Pak. Kalau korupsi dosa besar, jadi saya istiqomahkan tiap pagi biar seger lihat. Nah, ya itu lama-lama pasti akan menjelma besar. Karena pengabaianmu terhadap dosa, itu menunjukkan ketidaktakutanmu pada Allah. Ya dia dosamu akan menjelma besar. Meremehkan Allah itu kan dosa besar. Yang kedua, menganggap remeh. Alah kayak gini saja kok. Alah wong cuma gini saja kok. Nah, ini kamu anggap remeh. Ketika kamu anggap remeh, yang kecil jadi besar. Meremehkan kesalahan. Yang ketiga, senang mengejarkannya. Enak ya Pak. Nikmat ternyata dosa itu Pak. Ya wis. Jadi kamu menikmatinya. Orang yang menikmati tidak mungkin menyesali. Mungkin dia tahu itu dosa tapi ingin mengulangi. Karena kamu merasakan nikmatnya. Jadi pengaruhi jiwamu. Ketika mungkin kamu melakukan dosa, sadarkanlah jiwamu bahwa kenikmatan dari dosa itu palsu. Boleh kamu cari argumennya, silahkan biar tambah mantep, tapi sadarilah bahwa kenikmatan dosa itu kenikmatan yang palsu. Mungkin memang enak, mungkin memang nikmat, tapi kalau ilmumu nambah, nanti akan ketahuan efek merusaknya.
Tidak hanya untuk dirimu, mungkin untuk banyak lingkunganmu, mungkin untuk anak cucumu, dan seterusnya. Jadi ini yang ketiga. Kalau kamu merasa nyaman terus, ingin mengulang terus, ya dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kemudian dosa kecil bisa besar kalau kita merasa aman dari hukuman Tuhan. Ini nanti akhirnya ya jadi menyepelekan. Allah itu ya maha penyayang, maha pengasih. Aku kan aliran yang paling diridhoi oleh Allah. Jadi mesti selamatlah aku. Jadi peremehan-peremehan seperti ini membuat dosa yang kecil jadi besar. Ayo ya melatih jiwamu untuk tidak menganggap bahwa Allah mesti mihak aku lah. Wong aku ini orang dalam kok. Aku yang punya kuncinya surga. Wong kuncinya surga itu sudah dibagi-bagi pada semua orang, katanya la ilaha illallah itu miftahul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Saya melakukan dosa apa saja ndak apa-apa lah, Pak. Nanti terakhir-terakhir saya akan bilang la ilaha illallah. Menyepelekan. Jadi iya, Islam itu ndak berat. Islam itu ndak rumit. Agama itu tujuannya memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi jangan diremehkan. Disepelekan. Sehingga kamu nabrak larangannya sambil menyepelekan. Ya seperti tadi rumusnya, bahwa manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, tapi itu bukan alasan engkau sengaja melakukan khotok wan nisyan. Kemudian yang kelima, dosa kecil yang dipamer-pamerkan. Nah, ini juga menunjukkan kamu bangga dengan dosamu. Saya tidak tahu, mungkin anak-anak muda hari ini lah kadang ya suka pamer aneh-aneh. Baru kali ini tahu rasanya ciu misalnya, whisky misalnya, terus dipamerkan di posting, dipamer-pamerkan. Wah, seneng aku nih pacar baru, mau aja diajak kemana-mana, nginep juga oke. Terus kamu foto, kamu share fotonya kemana-mana. Dosa yang semula kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena kalau kamu pamer-pamerkan, ada kemungkinan orang lain niru. Wah, kelihatannya kok asik ya kayak temanku itu. Aku tak beli ciu juga misalnya. Yang kecil bisa jadi besar. Jangan remehkan dosa kecil. Yang terakhir, dosa kecil yang dilakukan orang besar. Panutan. Orang terkenal. Orang yang followernya banyak. Nah, ini juga bisa menjelma dosa besar. Kenapa? Dia ini diikuti orang. Followernya ratusan ribu. Dia malah mukuli istrinya misalnya. Wah, ini berarti lumayan ternyata. Mukuli istri bisa viral ini. Wah, aku tak nyoba viral kayak gitu misalnya. Semoga tidak ada yang begitu. Tapi ingatlah kalau kalian public figure, di level apapun, apalagi ulama, perbuatan kalian yang keliru, yang salah, yang dosa, itu diikuti oleh followermu. Ya Alhamdulillah saya tidak punya follower. Aku tidak medsosan masalahnya. Jadi aman saya. Oke, kemarin baru ganti foto itu saja, itu pun bukan saya. Jadi hati-hati. Saya tidak tahu kalian mungkin ada yang public figure meskipun sekedar ketua kelas. Ya kan ketua kelas punya power di kelasnya. Lalu hati-hati, dosa yang kecil kalau ditiru teman-temanmu sak kelas jadi dosa besar. Karena akumulatif. Misalnya bikin dosa besar, yuk kita bolos bareng-bareng ya. Biar dosennya kapok misalnya. Itu kan kecil sebenarnya. Tapi bisa jadi besar, kamu ditiru temanmu sak kelas. Apalagi kalau kekuasaanmu level desa, level kecamatan, level kabupaten, level negara, level dunia ya.
engkau diikuti orang. Jadi jangan sembrono dengan dosa dan kesalahan. Nah, ini dari Imam Ghazali sebenarnya. Saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih populer. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Hatimu keras. Menyakiti orang tapi kamu malah gembira. Rasain dia. Dia mesti sakit itu hatinya kalau saya ngomong ini tadi. Itu kalau kamu seperti itu hatimu keras sudah. Mas mbok ya tobat. Nanti dulu Pak, nunggu dia hancur dulu baru saya tobat. Ya kalau hatimu terlanjur keras, menjinakkannya susah, melembutkannya kembali susah. Jadi kamu ingin dia hancur, tapi kalau kamu menunda-nunda keburukanmu, tobatmu, yang hancur mungkin dirimu sendiri. Jadi jangan salah. Tapi biasanya orang yang sudah terlalu benci dan dengki itu kadang-kadang sampai pada level saya hancur, tidak apa-apa asal dia lebih hancur. Nah, ini hati yang sudah keras, pada akhirnya dia hatinya mati sudah. Kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lembut lagi. Tidak bisa kembali lagi. Maka hati-hati. Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Masih disampaikan ke kita cahaya itu. Meskipun kita sering menyangkal. Kita sering menunda-nunda. Mengeksekusinya nanti saja. Jadi jangan ditunda. Biar hati kita tidak keras. Yang kedua, jangan sampai kita nyaman dalam dosa dan keburukan. Seneng loh Pak kalau saya lihat teman sengsara gara-gara saya itu. Oh, itu nyaman itu dalam dosa dan keburukan. Saya bohongi orang, wah dia kena itu, wah saya ngeprank orang. Sopo di sini yang suka ngeprank. Temanku sengsara gara-gara prank itu dan aku gembira. Itu hati-hati kalau diulang-ulang terus mengeraskan hati. Membuat kamu nyaman, tambah sengsara temenmu, tambah seneng kamu. Berarti pranknya sukses. Nah itu kan logika hari ini kan begitu. Itu hati-hati bukan masalah, Pak ini cuma bergurau kok Pak dia. Dia juga tahu akhirnya ini bergurau. Bukan itu. Hati-hati dengan jiwamu. Hatimu. Jangan sampai kamu sampai pada titik menyusahkan orang lain dan kamu merasa nyaman dan gembira dengan itu. Kamu anggap dia yang sengsara, yang kamu prank, jangan-jangan nanti finalnya justru kamu sendiri yang defisit banyak. Dengan kerasnya hatimu, nyamannya jiwamu dalam keburukan. Jadi kalian harus ngerti nanti ya sampai di titik mana batas jiwamu bisa menolerir itu. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang rusak. Sampai nanti yang ketiga itu istilahnya apa? Lenyap dalam dirimu sense of guilty, rasa bersalah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Dosa tapi senang. Dosa tapi bangga. Nah, ini berarti kamu kehilangan sense of guilty. Kadang-kadang kan ada orang yang menyakiti orang, tapi begitu dia tahu, wah ternyata aku ini hebat ya, masih bisa menyakiti orang loh aku ini. Itu namanya sense of guilty-nya hilang. Jangan sampai kamu sampai pada titik ini. Yo kamu
Mungkin mahasiswa apalah yang kamu sering salah, tapi ndak apa-apa orang itu bisa memang khotok wan nisyan. Kalau ingat segera tobat, tapi jangan dinormalkan. Kalau kamu normalkan nanti rasa bersalahmu hilang. Mungkin karena kepepet kamu nyontek misalnya pas ujian, ndak apa-apa sih kalau ndak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya urusannya kamu dihukum. Tapi tetap kamu pegangi dalam dirimu bahwa sebenarnya aku ndak boleh seperti ini. Ini namanya sense of guilty. Pastikan dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kemanusiaanmu nanti juga akan mati. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kamu menunda-nunda tobat, dirimu akan tambah lemah, tambah mudah tergoda. Jadi tambah rentan. Ini kalau bahasa kesehatan mungkin daya imunitasmu semakin rendah menghadapi godaan. Karena malah kamu anggap normal tadi. Jadi ya kayak pandemi ini loh, virus corona itu ya ada jalan keluar cepat sebenarnya. Kamu anggap saja hidup bareng virus itu normal. Selesai sudah pandemi. Nah, dosa juga begitu. Kalau kamu nganggap, dosa-dosa tidak apa-apa lah Pak. Ya sudah selesai. Kamu jadi orang yang hatinya mati tadi. Kehilangan sense of guilty, yang nyaman dalam dosa dan keburukan, daya tahan spiritualmu lemah. Ini bahaya untuk sisi dimensi kemanusiaan kita. Baik, saya lanjutkan. Baik. Nah, kalau ini yang sederhana. Saya ambilkan dari Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Tidak apa-apa ya, malam hari ini kita menjelajah karya-karya para ulama. Kita ambili yang tentang taubat. Kalau tulisan ini mungkin kayak footnote-footnote-nya. Nah, kalian yang tertarik ya jangan berhenti di ngaji ini. Kamu buka sendiri kitabnya. Tadi ada Ihya, sekarang Riyadhus Shalihin. Kalau ini terkenal, teori ini syarat-syaratnya orang tobat. Nah, ini sederhana. Yang pertama berhenti. Jadi tidak ada ceritanya tobat itu, saya sudah tobat Pak tadi, tapi ini saya selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas dosanya, tidak begitu. Iyo, saat itu juga harus berhenti. Eman-eman Pak, filmnya baru setengah jalan, tidak harus berhenti. Nah, terus menyesal. Jadi, berhenti kok tidak ada menyesalnya, ya belum utuh tobatnya. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Ini untuk dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mungkin kamu dosa telat sholat, dosa apalah ya, pokoknya tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, rumusnya 1, 2, 3 tadi, plus kembalikan haknya orang lain. Jadi kalau kita mengambil hartanya, kembalikan sejumlah yang kita ambil. Kalau kita memfitnahnya, ya minta maaf. Kalau kita menghibahnya, bilang terus terang dan minta maaf. Nanti ada rumus selanjutnya sebenarnya. Pak, saya ngambil haknya orang, tapi orangnya sudah tidak ada. Atau saya sulit menjangkaunya, Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus saya ngambil apanya gitu. Ada enggak yang di sini begitu? Lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur ya tak ambil. Misalnya, itu zaman saya kecil loh Pak, zaman itu. Nah saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, tidak ada. Keluarganya juga semua tidak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana Pak. Tanggamu bule atau apa ya. Nah saya bayarnya gimana? Versi ini ya, kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal, yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal,
Jadi sama sekali tidak terjangkau, sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil, niatkan itu atas nama dia. Jadi, Pak, karena waktu kecil itu saya ngambil permennya tetangga saya, ya sedekahlah seharga permen itu. Dengan kurs hari ini ya, jangan kurs zaman dulu. Kurs zaman dulu dolar 2.000, nanti kamu sedekah permen 25 rupiah itu bisa. Jadi seharga permen itu atas nama dia sambil mendoakan dia. Kata Imam Nawawi, Allah tahu apa yang ada di hatimu. Kesungguhanmu untuk membayar haknya. Tapi kalau terjangkau ya kamu berikan langsung. Minta maafnya. Jadi dosa itu kalau menyangkut haknya orang lain lebih rumit, lebih berat. Makanya hati-hati. Jangan sampai terbawa, jangan sampai terikut haknya orang lain. Sekecil apapun. Meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Karena proses menetralkannya lebih rumit. Kalau sama Allah sih mungkin lebih mudah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama orang lain, agak berat. Jadi kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu WA, waktu Twitteran, Instagraman, pernah enggak kamu komen menyakiti orang? Setelah ini kamu DM dia minta maaf. Khawatirnya kamu lupa dengan apa yang kamu lakukan yang menyakiti orang, mengambil haknya orang, memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih berat menetralkan. Oke, yo, memang hari ini zamannya kan kamu dituntut untuk eksis terus. Yang kadang-kadang kamu tidak sadar melanggar haknya orang. Meskipun itu sekedar hak kehormatannya atau hak privasinya. Yang tidak harusnya kamu obral misalnya. Itu pun kamu harus minta halalnya ke dia. Jangan lupa, Al-Quran punya rumus, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kebaikanmu atau keburukanmu sekecil apapun akan engkau nikmati, akan kau lihat hasilnya. Jadi sebelum ada efek buruk dari perbuatan buruk terjadi, ayo dinetralkan dengan tobat. Yo yang terjangkau, yo dijangkau, yang tidak terjangkau dicari gantinya. Seperti sedekah tadi. Baik, jadi ini syarat-syaratnya tobat. Nah ini menarik, saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kitab beliau, Hunyah. Al-Hunyah fit litolibil haqqi azza wa jalla. Indikator kalau kita tobat diterima atau tidak. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teori menarik. Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita. Saya yakin teman-teman yang rajin wirid, zikir, itu tiap hari tobat lewat istighfar kita. Tapi coba dicek, kalau pakai teorinya Syekh Abdul Qadir Jilani ini, indikator istighfarmu, tobatmu diterima apa? Yang pertama, lisan kita terkendali. Dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Zamannya beliau mungkin belum ada medsos, jadi tak tambahi lisan dan jempol kita. Terkendali. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Kita ngomong yang manfaat-manfaat atau yang hibah-hibah atau yang mencela atau yang dusta. Kalau masih bertaburan ketidakmanfaatan, hibah, mencela, dusta, tobat kita sebenarnya belum tuntas. Lah itu kan sudah dosa lagi itu namanya. Berarti tobat kita belum sukses. Ya seperti tadi kita itu sering memberikan pembenaran-pembenaran terhadap dosa kita.
Ghibah kita beri nama lain, ini kan demi kebenaran, Pak. Karena hibah itu memang sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang benar yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Nah, terus kita sebarkan kemana-mana. Ini namanya hibah. Ini penghalang kita dari Allah. Jadi kalau masih banyak ininya, yang tidak manfaat, yang hibah, yang mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan nama baik orang, mencaci maki orang, mendustai orang. Tobat kita masih belum tuntas, masih belum diterima. Lupa tapi yang sana maki-maki dulu, Pak. Iya, yang sana tobatnya tidak diterima, kalau kamu balas maki-maki, kamu juga berarti. Kita sering tidak sadar ini. Yang kedua, tobat yang sukses itu melenyapkan rasa dengki dan permusuhan terhadap apapun, terhadap siapapun. Orang yang bertobat itu batinnya bersih. Cirinya batin yang bersih itu di situ tidak ada akhlak yang madhmumah, tercela. Kebencian, kedengkian, dan permusuhan itu bagian dari akhlak yang madhmumah. Jadi kalau masih ada benci atau dengki pada siapapun, saya dendam sekali sama mantan saya, Pak. Sudah habis banyak, malah ditinggal. Capek-capek tak bikinin skripsi ya. Saya belum lulus, dia lulus duluan. Malah aku ditinggal. Ah, terus mau inget-inget, wah, itu bagian dari kebencian. Mungkin kamu ingin balas dendam, kedengkian, permusuhan. Jadi benci itu kan tipis sebenarnya dengan cinta. Sibuknya sama, kayak orang mencintai. Cuma kalau dengki, benci, kamu sibuk menjatuhkan, sibuk mencari kejelekannya. Kalau cinta, kamu sibuk mencari yang membahagiakan dia. Repotnya sama. Benci kadang-kadang lebih repot. Makanya kata Imam Ghazali, di antara jalan muhasabah, kalau kita kesulitan muhasabah yang baik seperti apa, wong kita tidak punya kemampuan berpikir sendiri, ambillah pelajaran dari musuh saja. Orang yang benci kita, orang yang dengki kita. Karena biasanya orang yang benci kita itu sibuk mencari kesalahan kita. Alhamdulillah loh, kita dicarikan salah kita di mana. Kita mencari sendiri tidak bisa. Jadi bahagialah kalian yang hatersnya banyak. Jadi kalau kamu punya banyak haters kan itu tiap hari kan kamu diserang terus. Kamu salah ini, kamu salah itu. Alhamdulillah tidak capek-capek muhasabah, sekarang tahu salah-salahku di mana, kelemahanku di mana. Oke, jadi manfaatkan itu ya. Kamu kadang-kadang stres sendiri gara-gara haters. Yo, lumayan kamu dapat. Tidak usah bayari orang untuk bantu kamu. Dia sudah mencarikanmu salahmu di mana, kurangmu di mana. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya orang yang tobatnya diterima, itu hatinya kuat dan siap meninggalkan kawan yang memberi pengaruh buruk. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasanya anak-anak hari ini, bisa menjauh dari toxic people. Jadi kalau ada teman kok toxic, ditinggal saja. Nah, ketika kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang toksik, yang memberi pengaruh buruk ini, ya berarti memang tobat kita tidak akan tuntas. Ya kita kena pengaruh buruk terus, ya kita rusak terus. Jadi hindarilah orang-orang tipe ini. Meskipun terlanjur, Pak, teman dekat ya Pak, teman. Ya teman ya tetap teman, kan tidak harus tiap hari nyampur. Tidak harus deket tiap hari. Jadi belajarlah LDR-an. Meskipun hanya dengan teman. Apalagi teman yang toksik. Jadi yang merusak saja, yang menyulitkanmu saja. Karena ya kalau temanmu sangat berpengaruh padamu, sementara pengaruhnya negatif,
ya sulit kamu menuntaskan aktivitas tobat. Yang keempat, indikator tobatmu diterima itu rasanya kamu belum siap mati terus. Maksudnya apa? Kamu merasa kurang terus. Wah, ini masih belum imbang, amalku masih belum banyak, dosaku masih lebih besar. Jadi mati rasanya kok belum siap terus. Bukan belum siap mati karena saya belum kawin ya Pak. Saya belum, bukan itu. Belum siap matinya karena merasa amalku belum cukup. Kebaikanku masih kalah banyak dengan keburukanku, dengan dosaku. Nah ini berarti kalau kita masih merasa begitu, indikator bahwa tobat kita sudah mulai beres. Sudah mulai sungguh-sungguh. Belum siap mati, menyesal terus, ingin mohon ampun terus. Nah, jadi ini 4 indikator diterimanya taubat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Bunya. Nah, ini coba dicek ya, nanti introspeksi dalam diri kita. Apa dalam diri kita masih ada output yang sifatnya tidak manfaat, merusak, menyakiti orang, dusta pada orang. Kemudian masih ada tidak dalam diri kita rasa dengki, rasa permusuhan, rasa dendam pada siapapun. Kemudian circle kita masih circle yang positif enggak? Atau jangan-jangan isinya orang toksik semua. Atau jangan-jangan kita lah si toksik itu. Lebih parah lagi. Jadi kalau besok kok tiba-tiba temanmu menghindar semua, jangan-jangan yang toksik itu aku. Tobatmu harus lebih serius berarti. Nah, yang keempat, ayo coba dikalkulasi. Kamu siap enggak kalau saat ini juga kamu dipanggil oleh Allah? Apa dosamu sudah bersih? Apa amalmu sudah imbang untuk mengimbangi dosa dan maksiat? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik, ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter, 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua, ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga, ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas, atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Kain itu kayak kalian bilang, akhlak faukol ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar. Tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah.
Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini. Pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah, terus kata Socrates, "Oh, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku," kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo. Benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya ndak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting ndak? Ada pengaruhnya ndak? Jawab temannya, ya mungkin ndak ada sih, kamu tahu atau ndak tahu ndak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya ndak tahu pun ndak apa-apa. Makanya sudahlah, ndak usah cerita ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu ndak habis untuk hal yang ndak penting. Apalagi ndak baik, apalagi ndak benar. Eman-eman waktumu, waktu ndak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup.